Manusia dikaruniai akal budi untuk mengetahui, dan karena itulah maka muncul yang namanya rasa ingin tahu. Dan kalau sudah ada rasa ingin tahu, maka manusia akan mencari tahu. Sesudah dia mencari tahu, dia baru bisa memberitahu apa yang dia tahu. Namun demikian, satu hal yang sering kali dilupakan dalam rasa ingin tahu, cari tahu, dan memberitahu orang lain adalah bahwa pengetahuan kita sebenarnya sangat terbatas. Kita hanya bisa tahu sebagian. Kita bukan Allah yang Maha Tahu. Kita bisa tahu hanya apa yang bisa kita tahu. Dan ada hal-hal yang kita tidak mungkin tahu sebagai manusia. Karena hal-hal yang tersembunyi itu rahasia Allah dan tidak selalu dia nyatakan semuanya. Dia menyatakannya sebagian demi sebagian. Agar apa? Kita dengan rendah hati juga mengakui, saya hanya bisa tahu sebagian. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini yang diambil dari beberapa ayat firman Tuhan. Pertama-tama dari Ulangan pasal 29 ayat 29. Ada beberapa hal yang dirahasiakan Tuhan Allah kita, tetapi hukumnya telah dinyatakannya kepada kita, dan kita serta keturunan kita harus mentaatinya untuk selama-lamanya. Dari Alkitab versi Bahasa Indonesia masa kini tadi dibacakan. Lalu selanjutnya adalah dari 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 sampai ke-3 juga dibacakan dari Alkitab versi Bahasa Indonesia masa kini. Sekarang mengenai makanan yang diberikan sebagai persembahan kepada berhala, memang benar seperti kata orang. Kita semuanya sudah pandai, tapi kepandaian membuat orang menjadi sombong, sedangkan kasih membangun pribadi orang. Orang yang menyangka bahwa ia tahu banyak, sebetulnya belum mengetahui yang sedalam-dalamnya. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Dan satu ayat lagi dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-12. Juga dari Alkitab versi Bahasa Indonesia masa kini. Apa yang kita lihat sekarang ini adalah seperti bayangan yang kabur pada cermin. Tetapi nanti kita akan melihat langsung dengan jelas. Sekarang saya belum tahu segalanya, tetapi nanti saya akan tahu segalanya, sama seperti Allah tahu segalanya mengenai diri saya. Butuh kerendahan hati untuk mengakui bahwa saya tidak tahu atau saya belum tahu. Seringkali memang dengan segala kemampuan seseorang untuk mengetahui, ini menjadi awal mula cikal bakal kesombongan. Bukankah ini juga sebenarnya kalau mau kita runut ke masa manusia pertama yang makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Dampaknya adalah manusia jadi tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang baik, yang mana yang jahat. Tetapi dalam taunya manusia, sesungguhnya dosa sudah merusak apa yang mereka tahu, menyebabkan mereka menjadi sok tahu, menyebabkan mereka bukan saja mau cari tahu, bukan saja mereka punya rasa ingin tahu dan juga ingin memberitahu, tetapi juga muncul sebuah sikap lain, yaitu sok tahu, merasa tahu segalanya. Bukankah ini juga yang seringkali jadi pergumulan banyak orang sehingga dia mengalami stres atau mengalami depresi? Karena rasa ingin tahu yang besar, lalu kemudian merasa sudah tahu dan lalu menganggap hari esoknya juga miliknya, dia udah tahu, dan hari esok itu dia singkapkan sedemikian rupa, tapi dia tidak sikapi dengan hati yang sadar bahwa dirinya adalah umat Tuhan. Karenanya kita perlu belajar apa yang dikatakan oleh Sabda Tuhan hari ini. Ulangan pasal 29 ayat 29 tadi dikatakan bahwa hal-hal yang tersembunyi, yang dirahasiakan Tuhan, itu adalah memang milik Tuhan. Dan kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk memberitahu segalanya.
Kita harus terbuka kepada misteri Allah. Kita harus terbuka kepada rahasia Allah. Dan memang itu disembunyikan untuk kita. Kenapa disembunyikan? Bukan karena dia mau main rahasia-rahasiaan dengan kita, tetapi karena Tuhan tahu porsi kita untuk mengetahui. Tuhan tahu keterbatasan kita, dan Tuhan tahu kita hanyalah ciptaan dan bukan pencipta. Karenanya kita perlu sadar apa yang dikatakan dalam Ulangan pasal 29, untuk supaya apa dikatakan bahwa apa yang dinyatakan kepada kita itu adalah firman Tuhan, dan setiap keturunan kita juga harus mentaatinya sampai selama-lamanya. Dan di dalam 1 Korintus 8 lebih gamblang lagi dijelaskan. Waktu itu kasusnya mengenai makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Mulai terjadi diskusi dan debat di dalam pengetahuan orang-orang yang ada pada waktu itu dan merasa pintar, merasa pandai tetapi sebenarnya pandir. Kepandaian membuat mereka menjadi sombong, itu yang ditegur oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Sedangkan kasihlah yang membangun pribadi orang. Inilah yang memberitahu kepada kita bahwa lawan dari cinta kasih itu adalah sok tahu, merasa diri tahu, menganggap diri tahu, dan akhirnya mengklaim karena dia tahu banyak, dia merasa sudah tahu segala-galanya. Padahal sebenarnya dia tahu banyak tapi tidak tahu sedalam-dalamnya. Orang banyak tahu, apalagi sekarang dalam gelombang informasi yang ada, kita tahu semuanya. Tetapi semua itu hanya berita yang tanpa kedalaman kita teliti. Berarti bahwa setiap yang kita ketahui itu selalu ada batasnya. Jangan merasa apa yang kita ketahui itu pasti benar. Kita perlu uji lagi. Kita perlu cari kedalamannya. Bukan sekedar apa yang kita terima sebagai sebuah pengetahuan, tetapi ada apa di balik pengetahuan itu. Inilah yang lalu kemudian kita kembali kepada sebuah pengakuan bahwa orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia akan dikenal dan diketahui oleh Tuhan yang Maha Tahu. Ini yang harus kita pegang. Bahwa memang saat kita bingung tentang kehidupan, saat kita tidak mengerti, jangan cari tahu dan merasa diri tahu. Tetapi sandarlah kepada sumber pengetahuan utama kita, yaitu Tuhan. Yang di dalam 1 Korintus 13 tadi dikatakan bahwa memang apa yang sekarang kita lihat hanyalah bayangan dari cermin yang masih kabur. Tapi nanti kita akan lihat langsung dengan jelas. Sekarang kita belum tahu segalanya, tapi kelak kita akan tahu segalanya. Tentu saja oleh Tuhan yang memberitahu. Dan sama seperti Tuhan tahu segalanya mengenai diri kita, Dia akan beritahu kepada kita sesuai dengan diri kita. Karena hari ini engkau mungkin khawatir hari esok. Engkau mungkin bingung nanti besok makan apa, nanti bagaimana, nanti begini, begitu dan sebagainya. Tetapi justru sabda Tuhan mau ingatkan kepada setiap kita hari ini untuk sadar bahwa kita hanya bisa tahu sebagian. Tidak satu pun kita bisa tahu semuanya. Kita hanya bisa tahu sebagian, dan jangan pernah merasa sudah tahu semuanya lalu bermegah dan jadi pongah. Tuhan mengajar kita hari ini untuk merendah di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati kita belajar tunduk kepada pengetahuan Tuhan yang melampaui segalanya. Bukan kita cari tahu dari pengetahuan diri kita sendiri dan merasa diri sudah tahu, atau pengetahuan manusia yang serba terbatas. Dan jangan juga sandari pengetahuan manusia, sandarilah Dia yang Maha Tahu. Berjalan dengan Dia yang Maha Tahu, dan yang tahu hari esok kita akan memberi kelegaan dan kekuatan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat berjalan lagi, semangat, dan Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.